Bagaimana jika setelah kamu mati nanti, kamu baru sadar bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar hidup, bukan karena tubuhmu berhenti bernapas, tetapi karena seluruh identitas yang kamu sebut aku ternyata hanyalah program yang dipasang sejak lahir. Nama, ambisi, ketakutan, bahkan pikiran yang sedang muncul di kepalamu saat ini, semuanya mungkin bukan milikmu. Dan yang lebih mengerikan, sebagian besar manusia akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadarinya. Ada alasan kenapa hampir setiap peradaban kuno meninggalkan pesan yang sama dalam bentuk berbeda. Para pendeta Mesir menyebut dunia sebagai bayangan. Para filsuf Yunani berbicara tentang manusia yang hidup di dalam gua ilusi. Dalam ajaran Timur, realitas fisik disebut maya, tirai yang membuat kesadaran lupa siapa dirinya. Mereka semua menunjuk pada satu kemungkinan yang mengganggu, bahwa dunia yang kita lihat setiap hari bukanlah kenyataan sesungguhnya, melainkan konstruksi yang dirancang untuk membuat manusia tertidur secara spiritual. Coba pikirkan ini dengan jujur. Kamu tidak memilih dilahirkan. Kamu tidak memilih bahasa yang pertama kali masuk ke kepalamu. Kamu tidak memilih apa yang dianggap benar, salah, sukses, indah, atau memalukan. Sejak kecil, realitasmu dibentuk sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamu percaya bahwa semua itu adalah dirimu. Padahal mungkin, yang selama ini hidup bukan kesadaranmu, melainkan kumpulan sugesti yang terus diulang sampai terasa nyata. Dan anehnya, semakin sibuk dunia modern bergerak, semakin sedikit manusia mempertanyakan keberadaan mereka sendiri. Kita bangun, bekerja, mengejar sesuatu, merasa cemas, lalu tidur kembali dalam pola yang sama selama puluhan tahun. Seolah ada mesin tak terlihat yang menjaga manusia tetap teralihkan, agar tidak pernah duduk diam cukup lama untuk menyadari satu hal berbahaya, bahwa realitas yang mereka pertahankan mati-matian mungkin hanyalah ilusi kolektif. Tetapi malam ini, kita tidak akan membahas ilusi dalam arti motivasi murahan atau teori konspirasi kosong. Kita akan masuk jauh ke akar pertanyaan yang telah menghantui para mistikus, pertapa, dan filsuf selama ribuan tahun. Pertanyaan yang begitu dalam sampai sebagian orang menjadi tercerahkan karenanya, sementara yang lain kehilangan kewarasan mereka ketika mencoba menjawabnya. Jika semua yang kamu lihat hanyalah persepsi, lalu siapa sebenarnya yang sedang melihat? Di balik suara pikiranmu, di balik emosi, ingatan, dan identitas yang selama ini kamu pertahankan, mungkin ada sesuatu yang tidak pernah lahir dan tidak akan pernah mati. Sesuatu yang selama ini diam mengamati seluruh hidupmu tanpa pernah benar-benar terlibat di dalamnya. Dan semakin dalam kita menyelami topik ini, semakin kamu akan mulai merasakan bahwa batas antara mimpi, kesadaran, dan kenyataan mungkin tidak pernah benar-benar ada. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton video ini malam ini? Bukan sekedar untuk absensi penonton, tetapi karena ada sesuatu yang menarik ketika ribuan orang dari tempat berbeda dipertemukan oleh pertanyaan yang sama, apakah hidup yang kita jalani ini benar-benar nyata? Mungkin seseorang sedang mendengarkan ini di kamar sempit saat semua orang sudah tertidur. Mungkin ada yang menontonnya di tengah kota yang bising sambil diam-diam merasa asing dengan hidupnya sendiri. Dan entah kenapa, saya selalu merasa topik seperti ini tidak pernah menemukan orang secara kebetulan. Saya pribadi percaya, ada fase dalam hidup ketika seseorang mulai merasakan retakan kecil dalam realitasnya. Biasanya bukan saat hidup sedang baik-baik saja, melainkan ketika semuanya terasa kosong, meski secara duniawi terlihat normal. Kamu mulai mempertanyakan, kenapa manusia terus mengulang pola yang sama? Kenapa kebahagiaan terasa cepat hilang? Dan kenapa di dalam diri selalu ada perasaan samar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari kesadaran kita sejak awal? Banyak orang mengabaikan perasaan itu, tetapi sebagian kecil mulai mencari. Dan pencarian itulah yang sering mengubah seluruh cara mereka melihat dunia. Menariknya,
Pencarian semacam ini bukan fenomena modern. Ribuan tahun lalu, para inisiat kuno sudah meninggalkan jejak tentang gagasan bahwa manusia hidup di dalam realitas yang dikondisikan. Di Mesir kuno, hanya mereka yang melalui ritual tertentu yang diperbolehkan mempelajari rahasia kesadaran. Di Yunani, para murid filsafat tidak langsung diberi jawaban, karena dipercaya bahwa kebenaran tentang realitas terlalu berbahaya bagi pikiran yang belum siap. Bahkan dalam banyak tradisi mistik timur, dunia fisik dianggap seperti mimpi panjang yang membuat jiwa lupa asal-usulnya. Ada alasan kenapa pengetahuan seperti ini sering dibungkus simbol, mitos, dan metafora. Karena ketika sebuah kebenaran terlalu gamblang, manusia cenderung menolaknya. Bayangkan jika sejak kecil kita diajarkan bahwa identitas hanyalah lapisan sementara, bahwa pikiran bukan pusat diri kita yang sesungguhnya, dan bahwa sebagian besar ketakutan manusia lahir dari ilusi ego. Sistem sosial modern mungkin tidak akan berjalan dengan cara yang sama. Orang-orang akan mulai mempertanyakan segalanya, termasuk definisi sukses, kekuasaan, bahkan makna hidup itu sendiri. Salah satu simbol paling terkenal tentang ilusi realitas datang dari alegori gua milik Plato. Ia menggambarkan manusia seperti tahanan yang sejak lahir dirantai di dalam gua, hanya mampu melihat bayangan di dinding dan percaya bahwa bayangan itulah kenyataan. Tetapi ketika salah satu dari mereka keluar dan melihat dunia yang sesungguhnya, ia menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah persepsi terbatas. Yang menarik, ketika ia kembali untuk memberitahu yang lain, mereka justru menolak dan menganggapnya gila. Dan jujur saja, pola itu masih terjadi sampai hari ini. Karena dunia modern mungkin terlihat lebih maju dibanding peradaban kuno, tetapi ilusi tetap bekerja dengan cara yang sama, hanya bentuknya yang berubah. Dahulu manusia diperbudak oleh mitos dan ketakutan primitif. Hari ini, banyak manusia diperbudak oleh distraksi, validasi sosial, dan identitas digital yang terus membentuk siapa mereka seharusnya menjadi. Kita hidup di era di mana manusia bisa mengetahui segalanya tentang dunia, tetapi hampir tidak mengenal dirinya sendiri. Maka di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar lapisan paling dasar dari ilusi ini, bukan hanya tentang bagaimana realitas mempengaruhi pikiranmu, tetapi bagaimana pikiranmu sendiri mungkin sedang menciptakan realitas yang kamu alami setiap hari tanpa pernah kamu sadari. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Turunkan sedikit ego untuk beberapa menit ke depan. Tidak perlu langsung percaya pada semua yang akan dibahas, tetapi jangan juga buru-buru menolak. Dengarkan video ini seperti seseorang yang sedang berdiri di depan pintu gelap yang belum pernah dibuka sebelumnya. Karena seringkali, kesadaran tidak muncul ketika kita mencari jawaban, melainkan ketika kita akhirnya cukup diam untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi di depan mata. Dan saat kamu menyimak bagian ini, mungkin kamu akan mulai merasakan sesuatu yang aneh, bukan karena kata-kata ini bersifat magis, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang sebenarnya sudah mengenali semua ini sejak lama. Perasaan samar yang pernah muncul ketika menatap langit malam terlalu lama. Kekosongan aneh setelah mencapai sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan. Atau momen singkat ketika kamu tiba-tiba merasa seperti sedang mengamati hidupmu sendiri dari kejauhan. Banyak orang mengira itu hanya kelelahan pikiran, padahal bisa jadi itu adalah retakan pertama dari ilusi. Coba perhatikan hidup manusia modern dengan jujur. Sebagian besar bangun setiap hari bukan karena benar-benar sadar ingin hidup, tetapi karena tubuh mereka telah diprogram untuk mengulang rutinitas. Mereka mengejar uang tanpa pernah merasa cukup, mencari pengakuan tanpa pernah merasa utuh, lalu mengisi kekosongan dengan distraksi agar tidak sempat mendengar suara sunyi di dalam diri mereka sendiri. Dan yang paling menakutkan, pola itu dianggap normal hanya karena dilakukan oleh hampir semua orang. Dalam banyak tradisi esoterik, kondisi ini disebut tidur batin, bukan tidur fisik, melainkan keadaan ketika manusia menjalani hidup sepenuhnya otomatis. Mereka berpikir bahwa mereka bebas, padahal sebagian besar keputusan mereka dibentuk oleh ketakutan, trauma, lingkungan, dan sugesti yang ditanam sejak kecil.
Mereka percaya sedang memilih, padahal seringkali hanya bereaksi. Dan jika kamu benar-benar memikirkannya, betapa banyak bagian dari hidupmu yang benar-benar lahir dari kesadaranmu sendiri. Disinilah ilusi realitas mulai menunjukkan wajahnya yang paling halus, karena ilusi terbesar bukan membuat manusia melihat sesuatu yang palsu. Ilusi terbesar adalah membuat manusia terlalu sibuk sehingga tidak pernah mempertanyakan apapun. Dunia modern memberi manusia hiburan tanpa henti, suara tanpa jeda, informasi tanpa akhir. Akibatnya, kesadaran terus dipenuhi kebisingan sampai manusia lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir. Itulah sebabnya banyak ajaran kuno selalu menekankan keheningan. Para pertapa pergi ke gunung, para mistikus bermeditasi di gua gelap selama bertahun-tahun, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi karena mereka memahami sesuatu yang jarang dipahami manusia modern, bahwa realitas paling dalam tidak bisa didengar di tengah keramaian pikiran. Dan mungkin karena itulah, sebagian orang merasa tidak nyaman ketika sendirian tanpa distraksi, karena dalam keheningan, topeng mulai runtuh. Sekarang, saya ingin kamu memperhatikan sesuatu. Saat mendengarkan narasi ini, ada bagian dari dirimu yang sedang berpikir, menganalisis, mungkin setuju atau menolak. Tetapi di balik semua aktivitas mental itu, ada sesuatu yang hanya mengamati. Sesuatu yang sadar bahwa kamu sedang mendengarkan suara ini sekarang. Pertanyaannya adalah, jika pikiranmu bisa diamati, maka siapa sebenarnya pengamat itu? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi selama ribuan tahun, para filsuf dan pencari spiritual menghabiskan hidup mereka untuk mencoba memahaminya. Karena ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekedar pikiran, seluruh struktur realitas perlahan mulai berubah. Ketakutan kehilangan mulai melemah, obsesi terhadap validasi mulai terasa kosong, dan untuk pertama kalinya, manusia mulai melihat bahwa identitas yang selama ini mereka pertahankan mungkin hanyalah karakter sementara dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Maka tetaplah bersama saya sampai akhir pembahasan ini. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Biarkan setiap gagasan masuk perlahan seperti gema di ruangan gelap. Karena semakin dalam kita masuk, kita tidak hanya akan membahas apakah realitas ini ilusi, tetapi kemungkinan yang jauh lebih mengganggu, bahwa kesadaranmu sendiri mungkin adalah satu-satunya hal yang benar-benar nyata. Semakin jauh manusia mencoba memahami realitas, semakin aneh kenyataan itu terlihat. Dalam dunia fisika modern, partikel-partikel terkecil tidak selalu berperilaku seperti benda padat. Mereka bisa muncul dan menghilang, berada di dua keadaan sekaligus, bahkan tampak berubah hanya karena diamati. Dan meskipun sains menjelaskan fenomena ini dengan bahasa matematika, ada sesuatu yang diam-diam mengganggu banyak ilmuwan. Bagaimana jika kesadaran bukan sekadar hasil dari realitas, tetapi justru bagian yang ikut membentuknya? Menariknya, gagasan itu sudah muncul jauh sebelum laboratorium modern ada. Dalam ajaran kuno tertentu, dunia fisik dianggap seperti cermin kesadaran kolektif manusia. Apa yang kita sebut kenyataan bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap, melainkan lapisan pengalaman yang terus berubah sesuai kondisi batin pengamatnya. Itulah kenapa dua orang bisa hidup di dunia yang sama, tetapi mengalami realitas yang sepenuhnya berbeda. Satu melihat hidup sebagai penderitaan tanpa akhir, sementara yang lain menemukan makna bahkan di tengah kekacauan. Mungkin realitas bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang tingkat kesadaran yang sedang mengalaminya. Dan di titik ini, saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Pernahkah ada momen dalam hidupmu ketika semuanya terasa terlalu sinkron untuk dianggap kebetulan? Mungkin kamu memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu muncul. Mungkin kamu merasa sedang berada di jalur yang salah, lalu hidup seakan memaksamu berhenti melalui kejadian aneh yang tidak pernah kamu rencanakan. Tulis di komentar jika kamu pernah mengalami momen seperti itu. Karena semakin banyak orang membicarakan pengalaman mereka, semakin terlihat bahwa ada pola misterius yang diam-diam dialami hampir semua manusia. Hanya saja jarang dibicarakan secara terbuka. Ada satu paradoks yang selalu muncul dalam pembahasan tentang ilusi realitas. Jika dunia ini memang ilusi, bukan berarti dunia ini palsu atau tidak penting. Justru sebaliknya. Dalam banyak tradisi spiritual, ilusi dianggap sebagai ruang belajar tempat kesadaran mengenali dirinya sendiri.
Sama seperti mimpi yang terasa nyata sampai kita terbangun, kehidupan mungkin adalah medium bagi jiwa untuk mengalami keterpisahan sebelum akhirnya menyadari bahwa semuanya saling terhubung. Tetapi manusia modern sering salah memahami konsep ini. Sebagian orang menganggap pembahasan tentang ilusi realitas sebagai alasan untuk lari dari kehidupan, mengabaikan tanggung jawab, atau merasa dirinya lebih terbangun dibanding orang lain. Padahal semakin dalam seseorang memahami kesadaran, biasanya justru semakin rendah hati ia menjadi. Karena ia mulai melihat bahwa semua manusia sedang tersesat dalam kabut yang sama. Hanya tingkat kesadarannya saja yang berbeda. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang merasa kosong meskipun hidup mereka terlihat sempurna dari luar. Mereka memiliki pekerjaan, relasi, hiburan, bahkan pengakuan sosial. Tetapi tetap ada suara kecil yang terus bertanya, apakah hanya ini? Suara itu sering ditenggelamkan dengan kesibukan, karena jika didengarkan terlalu lama, ia bisa mengguncangkan seluruh fondasi identitas seseorang. Namun dalam tradisi mistik, kegelisahan semacam itu bukan tanda kelemahan. Itu justru pertanda bahwa kesadaran mulai mengetuk dari dalam. Saya pribadi percaya, sebagian manusia dipertemukan dengan topik seperti ini bukan untuk menjadi takut terhadap realitas, tetapi untuk mulai melihat hidup dengan cara yang lebih sadar. Karena ketika seseorang menyadari bahwa pikirannya bisa menipu, emosinya bisa mengaburkan kenyataan, dan identitasnya hanyalah lapisan sementara, ia mulai berhenti hidup secara otomatis. Ia mulai memilih dengan lebih sadar apa yang layak dipercaya, apa yang layak dikejar, dan siapa dirinya ketika semua label perlahan dilepaskan. Jadi, sambil kamu mendengarkan bagian ini, coba tanyakan diam-diam pada dirimu sendiri. Jika seluruh peran sosialmu hilang hari ini, nama, status, pekerjaan, bahkan cerita hidupmu, apa yang masih tersisa? Dan lebih penting lagi, apakah bagian yang tersisa itu adalah dirimu yang sebenarnya? Setelah memahami semua ini, pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Jika realitas penuh ilusi, lalu bagaimana cara manusia hidup tanpa terus terseret olehnya? Dan disinilah banyak orang salah langkah. Mereka mencari jawaban besar di tempat-tempat rumit, padahal perubahan kesadaran sering dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Kemampuan untuk benar-benar hadir, bukan hadir sebagai tubuh yang bergerak otomatis, tetapi hadir sebagai pengamat yang sadar terhadap pikiran, emosi, dan pola hidupnya sendiri. Saya tahu, mungkin ada sebagian dari kamu yang diam-diam merasa lelah akhir-akhir ini. Bukan lelah fisik, tetapi lelah karena hidup terasa seperti pengulangan yang tidak pernah selesai. Bangun, mengejar sesuatu, cemas tentang masa depan, lalu tidur dengan pikiran penuh kebisingan. Jika itu yang kamu rasakan, dengarkan bagian ini baik-baik, karena mungkin bukan hidupmu yang salah. Mungkin selama ini, kesadaranmu hanya terlalu lama terjebak dalam arus yang membuatmu lupa bagaimana rasanya benar-benar hidup. Salah satu latihan paling tua dalam tradisi spiritual adalah mengamati pikiran tanpa langsung mempercayainya. Kedengarannya sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Coba duduk sendiri selama 10 menit malam ini, tanpa musik, tanpa notifikasi, tanpa distraksi apapun. Perhatikan bagaimana pikiranmu terus berbicara tanpa henti, mengingat masa lalu, menciptakan skenario masa depan, mengulang kekhawatiran yang sama. Dan untuk pertama kalinya, sadari satu hal penting. Jika kamu bisa mengamati pikiranmu, berarti kamu bukan pikiran itu sendiri. Banyak orang merasa tidak nyaman saat mencoba latihan ini karena mereka baru sadar betapa berisik isi kepala mereka selama ini. Tetapi, justru disitulah pintu pertama mulai terbuka. Dalam keheningan, manusia perlahan melihat bahwa sebagian besar penderitaan mereka bukan berasal dari realitas saat ini, melainkan dari narasi mental yang terus diputar berulang-ulang. Ketika kesadaran mulai terpisah dari arus pikiran, hidup terasa berbeda. Masalah belum tentu hilang, tetapi cengkramannya melemah. Ada teknik lain yang jarang dibicarakan tetapi sangat kuat, mempertanyakan identitasmu sendiri secara sadar. Bukan dengan cara dramatis, melainkan dengan kejujuran sederhana. Saat kamu merasa marah, tanyakan siapa yang sebenarnya tersinggung. Saat kamu merasa takut gagal, tanyakan siapa yang takut kehilangan validasi. Semakin sering seseorang melakukan ini, semakin ia menyadari bahwa banyak emosi lahir dari karakter yang selama ini ia kira dirinya. Dan ketika karakter itu mulai terlihat, ilusi perlahan kehilangan kekuatannya.
Namun hati-hati, perjalanan seperti ini bukan tentang menjadi dingin atau terputus dari dunia. Banyak orang terjebak dalam jebakan spiritual, merasa dirinya lebih sadar, lalu memandang rendah orang lain. Padahal, kesadaran sejati biasanya membuat seseorang lebih tenang, lebih manusiawi, dan lebih peka terhadap penderitaan sesama. Karena ketika ilusi ego mulai melemah, yang muncul bukan superioritas, melainkan kejernihan. Saya pribadi percaya, alasan kenapa banyak orang dipertemukan dengan pembahasan seperti ini adalah karena ada bagian dalam diri mereka yang sudah siap bangun dari pola lama. Dan mungkin tanpa sadar, itulah yang sebenarnya kamu cari selama ini. Bukan motivasi kosong, bukan pelarian sementara, tetapi cara untuk kembali merasakan hidup dengan lebih nyata, lebih sadar, dan lebih utuh dibanding sebelumnya. Jadi jangan hanya dengarkan video ini sebagai hiburan malam. Cobalah praktekkan satu hal kecil setelah selesai menonton. Duduk diam beberapa menit, rasakan napasmu tanpa berburu-buru, amati pikiranmu tanpa melawan. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kamu cari tidak pernah berada di luar dirimu. Ia tertutup terlalu lama oleh kebisingan dunia, sampai akhirnya malam ini kamu mulai mendengarnya kembali. Pada akhirnya, mungkin ilusi terbesar bukanlah dunia di luar sana, melainkan keyakinan bahwa kita sudah mengenal diri kita sendiri. Selama hidup, manusia terus membangun identitas seperti membangun rumah di atas kabut. Kita berkata, "Ini aku." Padahal semua itu terus berubah. Pikiran berubah, emosi berubah, tubuh berubah, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa penting perlahan menghilang satu persatu. Namun di balik semua perubahan itu, selalu ada sesuatu yang diam mengamati sejak awal. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar ikut berubah bersama dunia. Dan mungkin, seluruh perjalanan hidup manusia sebenarnya bukan tentang menjadi seseorang. Mungkin ini adalah proses panjang untuk mengingat siapa kita, sebelum dunia memberi nama, ketakutan, dan peran kepada kita. Karena semakin dalam seseorang melihat ke dalam dirinya sendiri, semakin ia sadar bahwa sebagian besar hidup dijalani dalam keadaan setengah tertidur. Kita terlalu sibuk mengejar pantulan sampai lupa mencari sumber cahayanya. Saya pribadi percaya, tidak semua orang akan benar-benar memahami pembahasan ini sekarang. Dan itu tidak masalah. Ada pengetahuan yang tidak masuk melalui logika, tetapi tumbuh perlahan di dalam kesadaran seperti benih yang menunggu waktunya untuk pecah. Bisa jadi malam ini kamu hanya merasa penasaran. Bisa jadi beberapa hari lagi, tiba-tiba ada bagian dari video ini yang kembali muncul di kepalamu saat kamu sedang sendirian. Dan mungkin disitulah prosesnya dimulai. Karena setelah titik tertentu, pertanyaan apakah realitas ini nyata, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi tentang dunia, tetapi tentang siapa yang sedang mengalami dunia itu. Siapa yang sadar ketika pikiranmu ribut? Siapa yang tetap ada ketika emosi datang dan pergi? Dan siapa dirimu jika semua label yang selama ini kamu pertahankan akhirnya runtuh? Jadi malam ini, jangan terburu-buru mencari jawaban pasti. Biarkan pertanyaan ini hidup di dalam dirimu beberapa saat. Perhatikan bagaimana kamu melihat dunia besok pagi. Perhatikan bagaimana pikiranmu bekerja, bagaimana emosimu bergerak, dan bagaimana sebagian besar manusia menjalani hidup tanpa pernah benar-benar hadir di dalamnya. Karena kadang-kadang, satu momen kesadaran kecil bisa mengubah seluruh cara seseorang memahami realitas. Jika video ini membuatmu berpikir lebih dalam dari biasanya, tuliskan pendapatmu di komentar. Saya ingin tahu bagian mana yang paling mengguncang cara pandangmu tentang hidup. Dan jika kamu ingin kita terus menjelajahi rahasia kesadaran, simbol kuno, serta pengetahuan esoterik yang jarang dibahas secara terbuka, pastikan kamu subscribe dan tetap bersama di perjalanan ini. Karena semakin jauh kita mencari ke dalam, semakin kita menyadari satu hal yang aneh. Mungkin selama ini yang kita cari sebenarnya adalah diri kita sendiri.